Saudara-saudari subscriber dan pengikut setia channel ini yang saya banggakan. Saya menyadari bahwa para subscriber banyak yang beragama lain. Namun saya percaya bahwa semua bisa memahami tentang isi video-video sebagai sesama YouTuber. Channel ini juga terbuka untuk menerima komentar dan pertanyaan yang bisa diungkapkan secara bebas sesuai aturan YouTube yang berlaku. Saya ingin membagikan sebuah video yang berjudul Bunda Maria di Mata Para Pendiri Gereja Protestan. Ternyata para pendiri gereja-gereja Protestan juga sangat menghormati Bunda Maria. Lalu mengapa para pengikut mereka tidak nyambung dengan ajaran mereka, bahkan ada yang sangat membenci Bunda Maria? Atau apakah mungkin karena devosi umat Katolik yang begitu kuat kepada Bunda Maria menimbulkan salah tafsir dari saudara-saudari yang beragama lain? Video kali ini ingin membagikan pelajaran yang sangat berharga bagi mereka yang tidak sempat membaca buku referensi tentang ajaran mengenai Bunda Maria. Langsung saja saya menampilkan bagaimana pendiri agama Kristen lainnya menjelaskan tentang Bunda Maria. Video ini secara khusus menampilkan bagaimana para pendiri gereja Protestan mengajarkan tentang Bunda Maria. Pelajaran ini sangat berguna bagi para generasi baru supaya tidak salah paham tentang Bunda Maria. Banyak orang tidak menyangka bahwa sebenarnya para pendiri gereja Protestan sesungguhnya juga menghormati Bunda Maria. Berikut ini beberapa cuplikan ajaran mereka, seperti yang dikutip dari beberapa sumber. Setelah mengikuti video ini sampai selesai, Anda bisa membaca beberapa referensi dalam link yang ditulis dalam bagian deskripsi. Di sana Anda akan menemukan banyak referensi untuk lebih mengenal Bunda Maria. Pertama, Martin Luther. Ajaran Luther tentang Maria sebagai Bunda Allah. Rasul Paulus dalam Galatia bab 4 ayat 4 mengatakan, Tuhan mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan. Perkataan ini yang kupegang sebagai kebenaran, sungguh-sungguh menegaskan dengan teguh bahwa Maria adalah Bunda Allah. Berikutnya Martin Luther menjelaskan bahwa Maria Bunda Allah bukan karangan konsili Efesus tetapi merupakan presentasi dari Injil dan Kitab Suci. Luther mengatakan, konsili Efesus tidak menyampaikan sesuatu yang baru tentang iman, tetapi telah memperkuat iman lama, melawan kesombongan baru Nestorius. Artikel konsili tentang Maria adalah Bunda Allah, sudah ada di dalam gereja sejak awal dan bukan merupakan kreasi baru dari konsili, tetapi presentasi dari Injil dan Kitab Suci saja sebagai Bunda manusia, tetapi juga Bunda Allah. Adalah pasti bahwa Maria adalah Bunda dari Allah yang nyata dan sejati. Luther juga mengajarkan bahwa Maria tetap perawan. Luther mengatakan, adalah artikel iman bahwa Maria adalah Bunda Tuhan dan tetap perawan. Kepada Helvidius yang meragukan keperawanan Maria, dengan menganggap bahwa Maria mempunyai anak-anak lain selain Yesus, Luther menjelaskan bahwa mereka bukan saudara kandung Yesus, kata Luther. Setelah Maria mengetahui bahwa ia adalah Bunda dari Allah Putera, ia tidak ingin untuk menjadi ibu dari anak manusia, tetapi ia tetap di dalam rahmat karunia itu. Tidak diragukan lagi, tidak ada seorang pun yang begitu berkuasa yang, menggantungkan pada pemikirannya sendiri, tanpa kitab suci, akan beranggapan bahwa Maria tidak tetap perawan. Menurut Luther, Maria juga dikandung tanpa noda. Ia menjelaskan, tetapi konsepsi yang lain, yaitu pada saat penghembusan jiwa, adalah layak dan hikmat untuk dipercaya. Ia tidak mempunyai dosa, sehingga ketika jiwanya dihembuskan, Maria pada saat yang sama dibersihkan dari dosa asal dan diberikan karunia-karunia Tuhan untuk menerima jiwa yang dihembuskan. Oleh karena itu, pada saat ia mulai hidup, ia tidak mempunyai dosa sedikitpun. Tuhan telah membentuk tubuh dan jiwa perawan Maria penuh dengan Roh Kudus, sehingga ia tanpa segala dosa, sebab ia telah mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus. Tulis Luther. Ajaran Luther tentang Maria diangkat ke surga. Tidak dapat diragukan lagi bahwa perawan Maria berada di surga. Bagaimana sampai terjadi demikian, kita tidak tahu. Ajaran Luther tentang penghormatan kepada Maria. Penghormatan kepada Maria tertulis dalam kedalaman hati manusia yang terdalam. Apakah hanya Kristus sendiri yang patut disembah? Atau apakah Bunda Tuhan yang suci tidak patut dihormati? Ini adalah sang perempuan yang menghancurkan kepala sang ular atau iblis. Dengarkanlah kami, sebab puteramu tidak akan menolak apapun darimu. Ajaran Luther tentang gambar Maria. Seseorang tidak dapat memahami hal-hal spiritual kecuali jika gambar-gambar dibuat tentang mereka. Tidak ada yang lain yang dapat disimpulkan dari perkataan, jangan kamu mempunyai Allah-Allah lain di hadapanku, kecuali apa yang berkaitan dengan berhala. Tetapi gambar-gambar ataupun patung-patung dibuat tanpa berhala, pembuatan benda-benda tersebut tidak dilarang. Kalau saya telah melukis gambar di dinding dan saya melihatnya tanpa berhala,
maka hal itu tidak dilarang bagi saya, dan seharusnya tidak diambil dari saya. Pada kenyataannya, ketika Luther meninggal, ia dimakamkan dalam kubur yang dihiasi dengan gambar Bunda Maria yang dimahkotai di surga oleh Allah Trinitas. Ajaran Luther tentang Maria Bunda semua orang Kristen. Bunda Maria adalah Bunda Yesus dan Bunda kita semua. Kalau Kristus adalah milik kita, kita harus berada di mana ia berada, dan semua yang menjadi miliknya pasti menjadi milik kita, dan oleh karena itu ibunya juga adalah ibu kita. Kita semua adalah anak-anak Maria. Kedua, John Calvin. John Calvin juga mengajarkan tentang Maria sebagai Bunda Allah. Elizabeth memanggil Maria Bunda Allah, karena kesatuan kedua kodrat dalam pribadi Kristus adalah sedemikian sehingga manusia yang mortal yang ada dalam rahim Maria adalah juga pada saat yang sama Allah yang kekal. Ajaran Calvin tentang Maria yang tetap perawan. Kalau melancarkan kritik keras kepada mereka yang tidak mengakui keperawanan Maria. Salah satunya dia mengatakan, Helvidius telah menunjukkan dirinya sendiri sebagai seorang yang bebal, dengan mengatakan bahwa Maria mempunyai banyak anak-anak, sebab ada disebutkan dalam beberapa perikop tentang saudara-saudara Kristus. Calvin sendiri mengartikan, saudara-saudara, ini artinya saudara sepupu atau saudara bukan saudara kandung. Ajaran Calvin untuk menghormati Maria. Tidak dapat diingkari bahwa Tuhan, dengan memilih dan menentukan Maria sebagai bunda puteranya, telah mengaruniakannya penghormatan yang tertinggi. Sampai pada saat ini kita tidak dapat menikmati rahmat yang diberikan kepada kita di dalam Kristus, tanpa pada saat yang sama berpikir bahwa Tuhan telah memberikan sebagai hiasan dan penghormatan kepada Maria, dengan menghendakinya sebagai ibu dari puteranya yang tunggal. Ajaran Calvin tentang Maria sebagai teladan iman. Mari bertindak seperti Bunda Maria dan berkata, Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kita melihat di sini pengajaran yang diberikan kepada kita oleh perawan Maria yang menjadi bagi kita seorang guru yang baik, asalkan kita mengambil keuntungan dari pelajaran-pelajarannya sebagai pengajaran bagi kita. Ketiga, Zwingli. Ajaran Zwingli tentang Maria Bunda Allah. Telah diberikan kepadanya apa yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain, bahwa di dalam dagingnya, ia melahirkan Allah Putera. Aku sangat yakin bahwa Maria, sesuai dengan perkataan Injil sebagai seorang perawan murni yang melahirkan bagi kita Putera Allah dan pada saat melahirkan dan setelah melahirkan selamanya tetap murni, tetap perawan. Ajaran Zwingli bahwa Maria tetap perawan. Saya sangat menghargai Bunda Allah, Sang Perawan Maria yang tidak bernoda dan tetap perawan. Kristus, dilahirkan dari perawan yang paling tidak bernoda. Adalah layak bahwa Sang Anak yang kudus harus mempunyai seorang Bunda yang kudus. Semakin banyak penghormatan dan kasih Kristus berkembang di antara manusia, makin banyak penghargaan dan penghormatan kepada Maria harus berkembang juga. Keempat, John Wesley. Maria tetap perawan. Wesley mengatakan, saya percaya bahwa Allah Putera telah menjelma menjadi manusia, menggabungkan kodrat manusia dengan kealahan di dalam satu pribadi, dikandung oleh perbuatan tunggal dari Roh Kudus, dan dilahirkan oleh perawan Maria yang terberkati, yang sesudah maupun pada saat melahirkannya, tetap perawan yang murni dan tidak bernoda. Demikian beberapa kutipan langsung tentang ajaran para pendiri gereja Protestan tentang Bunda Maria. Semoga generasi yang baru dan belum sempat mendapat pengajaran di gereja bisa membantu untuk lebih memahami Bunda Maria dan bagaimana para pendiri memahami Bunda Maria. Salam damai dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Cintailah Bunda Maria sebagai Ibu Yesus.